mereka bebas melakukan hubungan intim dengan wanita pilihan mereka. Baik itu gadis yang masih perawan, yang sudah menikah, apalagi janda, selama pemuda itu menginginkannya, praktek semacam ini diperbolehkan. Menarik, ya, tentulah. Mari kita menggali lebih dalam kisah mereka dan mari kita mulai. Selamat datang di dunia menarik suku Kalas, terletak di distrik Chitral, di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Di wilayah ini dekat perbatasan Afghanistan, suku Kalas telah menjaga tradisi dan adat istiadat unik mereka. Namun, beberapa praktik mereka mungkin dianggap tabu oleh orang luar. Kawasan ini, dikenal sebagai Lembah Kalas, merupakan tujuan wisata populer di Pakistan. Namun, perjalanan ke sini dapat berbahaya bagi para wisatawan asing karena dekat dengan perbatasan Afghanistan. Insiden perampokan di jalan-jalan menuju kawasan Kalas tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, disarankan bagi wisatawan asing untuk meminta pengawalan polisi agar tetap aman sampai tujuan mereka. Orang-orang Kalas adalah penduduk asli di daerah ini dan termasuk dalam kelompok etnis minoritas di Pakistan. Bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Kalas, yang termasuk dalam keluarga bahasa Indo-Arya. Dibandingkan dengan orang-orang Pakistan lainnya, mereka dianggap sebagai komunitas yang berbeda dengan ciri budaya yang unik. Suku Kalas memiliki sistem kepercayaan agama yang menarik. Sementara sebagian besar penduduk Pakistan menganut Islam, suku Kalas mengikuti agama yang dikategorikan sebagai animisme atau Hindu kuno. Mereka sering disebut sebagai kafir Kalas atau jubah hitam. Identitas etnis mereka ditandai dengan kulit putih pucat, mata berwarna terang, rambut coklat hingga pirang, hidung yang menonjol, dan tubuh yang tinggi. Ciri fisik ini menyerupai ciri-ciri Eropa. Komunitas Kalas mengklaim memiliki hubungan leluhur dengan Alexander Agung, yang menaklukkan wilayah ini pada abad ke-4 sebelum Masehi. Beberapa bahkan meyakini bahwa mereka adalah keturunan dari ras Indo-Arya, mengingat kecantikan dan ciri fisik mereka. Saat ini, populasi suku Kalas diperkirakan mencapai 3 hingga 4.000 jiwa, data tahun 2010. Mereka tinggal di 3 lembah terpencil, Bumburet, Rumbur, dan Bir. Lembah-lembah ini juga berdekatan dengan suku Nuristani, yang dulunya memiliki praktik keagamaan yang sama dengan suku Kalas, yang dikenal sebagai kafir Tristan. Di jantung pegunungan yang spektakuler terletak wilayah Nuristan, yang penuh dengan keajaiban budaya dan sejarahnya sendiri. Pada akhir abad ke-19, sebagian besar wilayah Nuristan diislamkan, tetapi beberapa orang masih menjaga adat istiadat dan kebudayaan mereka. Meskipun perjalanan waktu dan perang telah merenggut banyak nyawa di wilayah Nuristan, orang-orang Nuristani dan pendatang Afghanistan telah membawa semangat baru dan tetap mempertahankan warisan budaya mereka. Di tengah lokasi yang terpencil, suku Kalas terkenal dengan kecantikan wanitanya. Wanita suku Kalas sering mengenakan pakaian jubah panjang berwarna hitam yang dipadukan dengan aksesoris manik-manik berwarna-warni, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rambut mereka dikepang rapi. Pakaian mereka dirajut dengan penuh keceriaan dan semangat hidup. Sementara itu, pria suku Kalas mengenakan pakaian yang serupa dengan gaya populer di Pakistan, seperti sabar kamis. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan berkebun dan beternak.
Di lereng pegunungan, tanaman anggur tumbuh subur. Tidak seperti mayoritas penduduk Pakistan yang melarang konsumsi alkohol, suku Kalas justru memproduksi anggur atau wain dari tanaman anggur yang mereka tanam. Anggur ini menjadi sumber penghidupan mereka. Pada hari-hari tertentu, mereka menjalankan tradisi dan ritual keagamaan mereka. Meskipun tinggal di lembah pegunungan, para tetua suku Kalas memiliki pemikiran yang modern. Mereka menginginkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak wanita Kalas saat ini menjadi guru, perawat, dan dokter. Suku Kalas menghargai pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Budaya dan tradisi suku Kalas yang terjaga dengan baik menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Salah satu tradisi yang diakui oleh UNESCO adalah tradisi unik mereka dalam mengamati bulan atau suri. Ini merupakan praktik meteorologi dan astronomi tradisional yang menggabungkan pengamatan matahari, bulan, dan bintang dengan topografi setempat. Tradisi ini memainkan peran penting dalam acara sosial suku Kalas, termasuk festival, pesta, serta ritual peternakan dan pertanian. Dalam hening pegunungan Nuristan, suku Kalas menjaga tradisi mereka dengan penuh kebanggaan dan keceriaan. Wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini akan menemukan warisan budaya yang kaya dan keindahan alam yang menakjubkan. Ritual-ritual asli suku Kalas telah diakui sebagai warisan budaya tak berwujud oleh UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Pada tanggal 28 November 2018, ritual ini resmi masuk dalam daftar tersebut. Selain itu, ada juga tradisi unik yang dikenal sebagai tradisi pasal ini. Tradisi pasal ini mewajibkan wanita yang sedang datang bulan atau sedang hamil untuk diasingkan dari keluarga mereka. Mereka ditempatkan di rumah khusus yang harus mereka tinggali selama masa pengasingan. Dalam periode ini, mereka tidak diizinkan berhubungan dengan siapapun, bahkan keluarga mereka sendiri. Mereka tidak boleh bersentuhan, bahkan saat menerima makanan dari anggota keluarga. Pada minggu pertama Festival Camus, yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 14 Desember, para gadis muda suku Kalas, jika ingin melarikan diri dengan pria yang mereka cintai, dapat melakukannya. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan konservatif mayoritas penduduk Pakistan yang mayoritas Muslim. Bagi perempuan Kalas, kawin lari dan perceraian bukanlah sesuatu yang dianggap tabu. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan bagi mereka, tidak ada yang salah dalam apa yang mereka lakukan. Bahkan, perceraian dianggap sebagai hal yang lumrah. Jika seorang istri meminta cerai, suami hanya bisa pasrah. Perempuan Kalas yang menikah dengan anggota suku lain diberi kebebasan untuk bercerai, meskipun dengan mahar. Calon suami kedua harus memberikan sejumlah uang tunai dan hadiah kepada suami pertama sebelum menikahi perempuan yang telah bercerai. Hadiah tersebut harus 2 kali lipat lebih besar dari mahar yang diberikan suami pertama saat menikah. Pakistan sendiri dikenal sebagai negara yang berbahaya bagi perempuan dan menduduki peringkat kedua terbawah dalam indeks kesetaraan gender. Perjuangan untuk kesetaraan gender masih menjadi tantangan besar bagi negara ini.
Meskipun menghadapi berbagai perbedaan budaya dan tantangan sosial, suku Kalas terus menjaga kehidupan mereka dengan bangga. Mereka melestarikan tradisi dan merayakan festival-festival mereka dengan semangat yang memikat. Ini adalah cermin dari keberagaman dan keunikan budaya di Pakistan. इस ज़मीं पर चांद तारे, इस ज़मीं पर चांद तारे मिल न पाए तो झांक लो तुम दिल में मेरे प्यार से जो. Pada minggu kedua Festival Camus, dari tanggal 15 hingga 22 Desember, masyarakat Kalas merayakan dengan tarian dan musik sebagai ungkapan rasa syukur kepada dewa mereka. Bagian ini merupakan bagian festival yang terbuka untuk orang luar suku Kalas. Selain musik dan tarian, ritual pengorbanan dengan kambing juga dilakukan dalam rangka memperingati leluhur mereka. Ritual ini diyakini sebagai kedatangan dewa Bali lain dari tanah air mereka selama perayaan berlangsung. Festival Bulan adalah festival unik lainnya yang diadakan oleh suku Kalas. Pada festival ini, seorang pemuda remaja akan diasingkan dari desa dan dikirim ke pegunungan untuk jangka waktu yang cukup lama, biasanya selama musim panas. Sebelum pergi, pemuda tersebut diberikan seekor kambing sebagai persediaan untuk menghadapi tantangan selama masa pengasingan. Selama periode ini, pemuda tersebut diuji untuk bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi daging dan susu kambing. Jika pemuda dianggap lulus dalam ujian ini, mereka kemudian harus menjalani ritual berikutnya. Ritual ini dianggap sebagai tradisi unik di suku Kalas, di mana pemuda tersebut diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan wanita-wanita di desa, baik yang gadis perawan maupun yang sudah menikah. Ini adalah pilihan bebas pemuda tersebut dalam memilih pasangan sesuai keinginannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa suku Kalas mengklaim telah menghapus praktik ini dalam beberapa tahun terakhir, karena dampak negatif yang ditimbulkan di seluruh dunia. Meskipun demikian, suku Kalas masih merayakan berbagai festival setiap tahunnya. Salah satunya adalah Festival Joshi, yang dirayakan pada bulan Mei untuk menyambut musim semi. Suku Kalas terus mempertahankan tradisi mereka dengan kebanggaan dan memperkaya warisan budaya Pakistan. Meskipun menghadapi tantangan dan perbedaan budaya, mereka tetap teguh dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender dan kebebasan hidup bagi perempuan. Dalam setiap sudut dunia, setiap suku memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda, yang memperkaya keanekaragaman budaya di muka bumi ini. Suku Kalas adalah salah satu suku kuno di Pakistan yang memiliki cara hidup, agama, bahasa, ritual, dan identitas mereka sendiri. Segala hal yang mereka lakukan merupakan bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka selama ribuan tahun. Penting bagi kita sebagai orang luar untuk menghormati dan menghargai tradisi dan budaya mereka, karena di setiap tempat pasti terdapat kekayaan budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Festival Hujan, dirayakan pada akhir Agustus, merupakan perayaan untuk memastikan hasil panen gandum yang melimpah. Sementara itu, perayaan Pul atau Po, yang hanya diadakan di Lembah Piring, berlangsung pada bulan September. Kita harus menyadari bahwa keunikan suku Kalas ini hanyalah salah satu contoh dari berbagai tradisi budaya di seluruh dunia. Setiap suku memiliki keunikan dan nilai-nilai mereka sendiri, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan apresiasi kita terhadap tradisi budaya yang ada di belahan dunia.
Kita berharap dapat terus menghormati dan memelihara kekayaan budaya ini, karena hanya dengan saling menghargai dan memahami, kita dapat menjaga keberagaman dunia yang indah ini.